Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini. Bersama saya Siti Isnaninur yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa. Pasca penangkapan 18 orang terduga pelaku teroris di wilayah Sumatera Utara dan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan gelar patroli di jalanan hingga ke wilayah perbatasan kota. Hal ini bentuk jaminan TNI Polri kepada masyarakat dalam menjaga keamanan mengingat memasuki hari Paskah dan bulan suci Ramadan pada bulan April. Seluruh jajaran Polda Sumut dan Kodam 1 Bukit Barisan melintasi titik-titik kota Medan dalam gelar patroli bersamanya. Berbagai jalan dan area kerawanan batas-batas kota Medan Deli Serdang dilalui. Mulai dari personil gegana, marinir TNI Angkatan Laut, dan satuan khusus lainnya di TNI Angkatan Udara dan Angkatan Darat juga ikut dikerahkan. Operasi gabungan ini sebagai bentuk memperketat pengamanan wilayah antisipasi teror untuk berikan jaminan kepada masyarakat agar merasa nyaman dalam beraktivitas. Sementara itu, patroli ini dilakukan karena mengingat Densus 88 Anti Teror telah melakukan penangkapan terhadap 18 orang terduga teroris di wilayah Sumatera Utara yang saat ini di Treskrimum Polda Sumut masih lakukan koordinasi dengan Densus 88 Anti Teror. Apakah penangkapan di Sumut ada kaitannya dengan bom bunuh diri di Makassar? Menurut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Kapolda Sumut, selain memperketat operasi patroli gabungan ini, TNI Polri akan memperkuat penjagaan baik dari pagi hingga malam hari. Hal ini juga sebagai bentuk menjaga keamanan kepada masyarakat Sumatera Utara dalam menyambut hari keagamaan Paskah dan bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan tiba. Terlebih khusus kita akan memasuki masa Paskah dan begitu juga dengan kegiatan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan melaksanakan patroli gabungan bersama ini untuk memberikan rasa aman itu. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan kita mengunjungi beberapa tempat nanti, khususnya sampai ke Deli Serdang, masyarakat akan merasakan bagaimana situasi keamanan di wilayah Sumatera Utara ini. Pak, ada tambahan personil Pak untuk di tempat-tempat khusus, tempat keramaian misalnya Pak? Ya, termasuk itu nanti kita tidak hanya dalam pagi hari ini, kita terus pagi, siang, dan malam. Malam hari patroli bersama terus dilaksanakan di wilayah-wilayah antara TNI dan Polri di masing-masing kabupaten kota. Seperti itu. Termasuk juga memberikan rasa aman dan mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masyarakat sendiri diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta aktif melaporkan kepada petugas jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Sementara itu pemirsa, jelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, sembako masih tersedia di sejumlah pusat pasar di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Sampai saat ini harga sembako mulai dari pasar tradisional dan pengecer masih normal. Bulan Ramadan menjadi salah satu bulan paling dinantikan umat Islam. Selama bulan Ramadan, umat Islam akan menjalankan ibadah puasa selama 30 hari atau hingga datangnya 1 Syawal. Kebutuhan pokok di tengah masyarakat jelang dan sepanjang bulan suci tersebut antara lain pasokan sembako. Pantauan di sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan di wilayah Kepulauan Nias, Sumatera Utara, seluruh bahan sembako masih cukup. Demikian dari sisi harga masih terpantau normal. Dari keterangan para pedagang, sejumlah bahan sembako yang terkadang mengalami perubahan harga sewaktu-waktu, yakni beras, gula, telur, dan minyak makan kemasan. Kemudian berbagai jenis sayuran, cabai, dan bawang. Hal itu tergantung pada kelancaran transportasi dan angkutan dari daerah pemasok daratan Sumatera menyeberangi Laut Sibolga, Gunung Sitoli, yang kemudian masuk ke pelosok Pulau Nias. Memang akhir-akhir ini udah berapa bulan ini Berapa per kilogram Pak? Ya kita juga mengikuti harga yang diturunkan sama kita Pak. Saat ini atau hari ini aja kita bisa jual 19.000 lah, sesuai dengan kita juga beli dari sana. Kita ngambil untung 500 perak, 1.000 perak lah Pak, belum lagi harga plastik. Itulah kami potong uang plastiknya lah, begitulah. Sedangkan berasnya Bang 1 kilo sekarang dan sebelumnya? Kita kalau berasnya kita jual bukan per kilo di sini.
kita jual itu pakai jumba itu Pak. Mana dulu apanya? Pakai itu. Ya, langsung aja Bang, Nah, disampaikan. pakai jumba ini. Pakai ini kita. Nah, satu itu Nah, Bang. ini tapi berbeda-beda ini Pak. Ada yang harganya 16.000, ada yang harganya 17.000 satu ini, ada yang 20.000, ada yang 21.000 sesuai dengan harga kita per goni juga Pak. Yang penting kita udah dapat untung 500 perak. Sementara di penghujung Maret ini, sejumlah instansi terkait dari lintas sektor mulai saling berkoordinasi dalam rangka menjaga kecukupan dan kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat di masing-masing daerah di Kepulauan Nias. Termasuk juga seruan agar tidak terjadinya tindakan penimbunan barang jelang Ramadan nanti. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sempat viral di media sosial sekelompok warga menyembelih kambing hutan yang diperoleh dari kawasan Bukit Barisan. Petugas konservasi wilayah 3 Kisaran Asahan langsung turun ke lokasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang. Petugas konservasi wilayah 3 Kisaran Asahan turun langsung ke lokasi guna menindaklanjuti penyembelihan kambing hutan yang merupakan satwa yang dilindungi. Tepatnya di Dusun Napompar, Desa Pematang, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait satwa yang dilindungi dan proses hukumnya, petugas dari konservasi wilayah 3 Kisaran Asahan ini juga mengevakuasi kepala kambing hutan yang diserahkan langsung oleh perwakilan pihak warga. Kasih Kesejahteraan Desa Pematang, Mulkan Munte, mewakili warga Napompar, berjanji tidak akan melakukan pemburuan satwa yang dilindungi negara dan turut serta dalam pelestarian alam. Atas nama masyarakat Dusun Napompar, Desa Pematang, Kecamatan Na 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dengan ini membuat pernyataan terkait satwa liar dilindungi oleh negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem sebagai berikut. 1. Tidak melakukan perburuan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi negara. 2. Secara khusus tidak akan menjerat satwa liar yang dilindungi. 3. Tidak membunuh satwa liar yang dilindungi. 4. Ikut serta dalam pelestarian tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sementara Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Kisaran menjelaskan, hasil penelusuran pihaknya warga tidak mengetahui jika hewan yang disembelih tersebut termasuk dalam hewan yang dilindungi dan menggugah video tersebut di media sosial sehingga sempat viral. Kita datang ke Desa Napompar, Dusun Napompar, Desa Pematang, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara terkait adanya postingan viral penyembelihan kambing hutan. Jadi ke sini kita sebagai tindak lanjut sekaligus sosialisasi terhadap masyarakat terkait kejadian tersebut. Berikut Pak tentang pelaku yang menyembelih hewan yang dilindungi itu bagaimana Pak statusnya Pak? Ya, dari hasil penelusuran kita tadi, kemudian hasil diskusi dengan masyarakat bahwa sebenarnya masyarakat tidak mengetahui bahwa hewan tersebut adalah hewan dilindungi. Karena masyarakat di sini juga untuk kehidupan sehari-harinya adalah berburu. Nah, dan biasanya mereka itu berburu babi hutan atau lain-lain gitu. Cuma pas kemarin kegiatan itu mereka mendapatkan kambing hutan seperti biasa. Karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka mengkonsumsi, kemudian mungkin ada sebagian dijual, tapi itu dilakukan tanpa ketidaktahuan. Nah, sehingga tadi kita membuatkan
dan menyuruh masyarakat agar membuat surat pernyataan dari kita, dari masyarakat, bahwa mereka bersedia tidak akan mengulangi hal yang sama. Tadi sudah dilakukan pembacaan surat pernyataannya, dan nantinya masyarakat juga akan membantu pelestarian kawasan lingkungan hidup di sini. Pemirsa, jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Pinang Timur membekuk pelaku pencurian di perumahan Mahkota Alam Raya Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejumlah perhiasan dan puluhan juta uang tunai ludes digasak pelaku. Pelaku menggadaikan perhiasan dan uang tunai digunakan untuk pulang kampung dan gaya hidup. Kejadian ini berawal pada saat pelaku sedang memasang tralis di rumah korban. Setelah melihat rumah korban dalam keadaan kosong, lantas pelaku masuk ke kamar korban dan menggasak uang puluhan juta rupiah serta perhiasan dan langsung meninggalkan rumah korban. Korban yang pada saat itu pulang ke rumah dan masuk ke kamar melihat lemari dalam keadaan terbuka. Saat dicek, ternyata dompet yang berisikan uang puluhan juta rupiah dan sejumlah perhiasan telah hilang. Sebelumnya, polisi yang mengetahui pelaku telah berada di Tanjung Pinang langsung melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan pelaku yang saat ditangkap berada di rumahnya di Perumahan Pinang Kencana, Tanjung Pinang. Selain mengamankan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 buah gelang tangan emas 23 karat, 1 buah gelang kaki emas 23 karat, dan 2 buah anting emas 23 karat yang digadai pelaku senilai 8 juta rupiah, serta uang 200.000 rupiah. Sementara selebihnya telah pelaku gunakan untuk membeli pakaian. Dari hasil uang ini digunakan untuk apa, Pak? Ini dalam ini nanti kita lihat nanti dalam proses penyidikannya dia, uang yang digunakan oleh pelaku di sini karena sudah 2 minggu beliau dari PKP yang ada dari Pinang melalui ke Jawa. Jadi uang itu digunakan untuk saya atau apa lain, dan ada bukti yang ada di temukan ada 2 lembar sisa daripada hasil kejadian tersebut, dan baru bukti emas yang ada sebagai kita barang bukti lainnya nantinya. Kami masang tralis, Bang. Oh, tralis? Ya. Oh, dari pasang berarti ya? Ya, kami masang tralis di situ di rumah. Ya. Oh, pas masang tralis di situ udah pantau langsung situ ya. Berarti malamnya langsung ngelakuin gitu. Ya. Bang, mencuri Bang, kurang gaji ya? Gaji Bang? Ya, Pak. Gajinya kurang? Enggak, Pak. Bang, uang 10 juta untuk apa Bang? Untuk kaki pribadi, Pak, sama untuk pulang ke kampung halaman. Udah berapa lama nggak pulang? Udah 7 tahun, Pak. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian senilai 18 juta rupiah. Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi, Lapas Kelas 3 Dabo Singkep Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, kembangkan tanaman sayur terong ke warga binaan. Tanaman terong ini dibudidayakan di belakang ruang tahanan Lapas Kelas 3 Dabo Singkep, Lingga, Provinsi Kepulauan Riau di areal 200 meter persegi. Budidaya terong ini sudah berlangsung sejak tahun 2020 lalu. Setiap harinya, 4 orang warga binaan baik pagi dan sore hari melakukan perawatan dengan diawasi oleh petugas lapas. Kepala Lapas Kelas 3 Dabo Singkep Dewanto mengatakan, jenis tanaman terong dipilih dikarenakan memiliki nilai jual tinggi, sayuran terong juga punya banyak peminat sehingga mudah terjual. Dalam sekali panen, jumlah terong yang dipanen bisa mencapai 5 kg dengan hasil penjualan hampir mencapai 2 juta rupiah. Terong hasil panen ini dijual ke pedagang sayur di seputaran Dabo dengan harga Rp10.000 per kilogramnya. Ini tadinya kita hanya satu jenis tanaman saja yang dikembangkan di sini, yaitu sawi. Cuma sawi ini harganya terlalu murah gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan tanaman yang lain, yaitu terong. Nah, terong ini lumayan ada
nilai jualnya lebih agak tinggi gitu. Ini dijual kemana, Pak? Dijualnya ke ini penampung ya, penampung di Dabo saja gitu. Lalu hasil dari penjualan ini untuk apa? Hasil penjualannya untuk disetorkan ke PNBP. Berapa persen, Pak? PNBP 15% ya. Nah, kemudian untuk premi narapidana yang bekerja, sisanya untuk diputar kembali sebagai modal. Pemirsa, seorang personel kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polres Manggarai, NTT, memiliki rasa kepedulian terhadap anak-anak yang menderita sakit maupun bagi warga kurang mampu. Aksi kemanusiaan yang ia lakukan membuat warga menyebutnya sebagai polisi penyelamat nyawa. Nama Bribka Andi Dharma mulai dikenal publik saat dirinya menyelamatkan nyawa dari 2 orang anak, yakni Putri dan Naira, yang mengalami luka bakar akibat ledakan lampu pelita asal desa Kakor, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat pada Oktober 2020 lalu. Kedua anak itu terpaksa dibawa orang tuanya keluar rumah sakit lantaran tidak mampu membayar biaya pengobatan yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Itu berawal dari 2 orang anak yang menjadi korban luka bakar dari Kabupaten Manggarai Barat. Saat itu mereka terpaksa keluar dari rumah sakit karena tidak mempunyai biaya untuk berobat. Karena saat itu mereka belum mempunyai BPJS. Atas dasar tersebut, saya berinisiatif untuk membuka donasi melalui rekening saya dan pemberitaannya lewat media sosial, dan puji Tuhan terkumpul dana sekitar 80 juta lebih untuk digunakan membantu mereka. Aksi kemanusiaannya berlanjut saat pria kelahiran Waika Bubak, Sumba Barat ini mendampingi Theophilus Dahlan, salah seorang warga yang menderita luka bakar di seluruh tubuh akibat tersengat arus listrik pada 21 April 2020 lalu. Kemudian ia membantu bayi Agnesia Leonara yang mengalami gangguan pada hati dan bayi Herlina Suryati Hadiah, pasien yang menderita penyakit paru-paru dan lever. Dalam membantu warga yang kurang mampu, polisi yang kesehariannya bertugas sebagai Babin Kamtipmas di salah satu kelurahan di Kabupaten Manggarai ini mendapat dukungan dari Kapolres Manggarai yang juga adalah salah satu donatur. Jumlah orang yang sudah dibantu itu? Untuk pastinya sekitar 12, bahkan mungkin lebih. Hanya setiap kami membantu seikhlasnya, tidak pernah kami menghitung, mengingat lagi, kami hanya langsung membantu. Bantuannya itu dalam bentuk apa? Bantuan itu yang selama ini berjalan, kita bantuan kursi roda,